itu. Lalu yang emang lagi viral itu sekarang adalah stunting. Ini lalu kemudian pemberantasan malaria dan penyakit-penyakit infeksi lainnya sebenarnya, karena Papua ini kan untuk beberapa penyakit kita cukup terdepan ya, termasuk selain malaria, lalu kemudian juga HIV, AIDS, TB. Ya, jadi ada 4 penyakit yang sesuai dengan indikator nasional mutu, diabetes, TB, HIV, malaria. Itu adalah penyakit yang memang cukup menyita sumber daya kita di Papua. Lalu untuk memperkuat sistem layanan primer kita kemudian mempunyai suatu program untuk kita pengajuan pembangunan sebuah rumah sakit. Sebenarnya kita mohon agar ada rumah sakit vertikal dari Kementerian Kesehatan. Nah, dengan dibangun oleh Kementerian Kesehatan, harapan kami adalah ada penghematan anggaran daerah sebenarnya, sehingga anggaran daerah yang nanti ada yang dihemat itu bisa digunakan untuk menguatkan. Jadi pertama adalah layanan primer kita, puskesmas itu ya, karena beberapa kali sudah sering juga disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa kita punya masyarakat ini banyaknya itu adalah di distrik-distrik dari kampung yang dilayani oleh puskesmas, puskus, itu posmindu. Jadi setelah itu kita akan melihat rumah sakit kita yang ada. Artinya harapannya kita bahwa rumah sakit kita yang ada di Papua Barat Daya ini ada 4 rumah sakit sebenarnya yang sudah sangat cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Pertama adalah JP Wanane di kilometer 22, kemudian rumah sakit Selegesolu di kilometer 12, kemudian ada rumah sakit kabupaten di di Raja Ampat, dan juga Sorong Selatan seperti itu. Ada 4 rumah sakit yang sebenarnya cukup besar. Lalu ini ada rumah sakit lain yang di Maibrat dan di Tamrau, jadi tipe D Pratama. Mereka sekarang sedang berusaha untuk meningkatkan kelas rumah sakitnya menjadi tipe D, bahkan mungkin bisa tipe C. Sehingga memang target kita dalam setiap kabupaten itu harus ada rumah sakit tipe C di situ. Nah, kalau misalnya dari provinsi bisa ada penghematan anggaran, artinya yang untuk daripada membangun rumah sakit provinsi, nah anggaran ini mungkin bisa digunakan memperkuat 4 rumah sakit, 6 rumah sakit ini, dan tentunya nanti dengan bila ada kabupaten pemekaran lainnya yang mungkin di Papua Barat Daya, ya itu mungkin juga bisa difokuskan ke situ. Harapannya setiap rumah sakit yang ada di setiap kabupaten nanti bisa mempunyai layanan unggulan yang nanti memang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing dan sesuai dengan kondisi demografi dan pekerjaan. Karena ada beberapa penyakit juga memang yang muncul karena mungkin masalah tempat tinggal, demografi, atau mungkin pekerjaan. Contohnya misalnya kayak Raja Ampat, mungkin banyak ada banyak penyakit yang muncul karena mungkin efek dari pariwisata, karena ya jadi nelayan. Lalu kita berharap bahwa nanti memang bisa terfokus untuk layanan kesehatan, terutama di tingkat rujukan. Ya, tadi kembali lagi ke layanan primer, ya kita sedang memacu supaya layanan primer itu betul-betul kita perkuat. Jadi jangan sampai ada istilah tertinggal. Nah, yang sekarang yang kita dari sisi inputnya ada input dari modalitas sumber daya manusia. Ini dari UNIPA, izin Bapak Ketua lagi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk merekrut dokter. Jadi dokter-dokter yang akan dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dokternya dibiayai secara full oleh Kementerian Kesehatan. Setelah selesai harus kembali ke daerah pengusul. Misalnya kalau di Papua Barat Daya ini tentunya kabupaten kota mengusulkan dokter-dokter ini harus kembali. Nah, karena biaya sekolahnya dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, harapannya pada waktu kembali daerah sudah mempersiapkan tempat untuk mereka dan mungkin bahkan ikatan dinas atau mungkin status kepegawaian untuk dokter-dokter ini, status kepegawaian, supaya mereka dapat melakukan pelayanan terutama di daerah-daerah yang awalnya mengusulkan atau mengirim mereka. Nah, ini ada pilot project 30 anak yang akan direkrut oleh UNIPA, Fakultas Kedokteran UNIPA di Sorong. Nah, 30 anak ini nanti akan diberikan bimbingan belajar. Karena kita sebenarnya anak Papua kita tidak kalah bersaing dari mahasiswa lain yang di luar Papua sebenarnya. Mungkin permasalahannya hanya masalah fokus.
ya fokus belajar atau mungkin tidak terbiasa menghadapi soal-soal tertentu misalnya. Jadi UNIPA ini bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dengan pilot project 30 itu anak akan diberikan bimbingan belajar. Nah ini juga kemarin BP3OKP terlibat di dalamnya. Kita berharap menjadi katalisator, artinya antara Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah daerah. Jadi supaya nanti kita akan mengadvokasi pemerintah daerah untuk mempersiapkan tadi yang dibutuhkan, artinya jaminan pekerjaan setelah lulus dan juga keamanan di dalam melakukan pelayanan. Ya kira-kira dari Pemda Sehat ya masih banyak sih sebenarnya program kerja, dan podcast ini adalah salah satu yang kita harapkan karena apalagi kalau RRI kan menjangkau ya idea ke seluruh daerah ya. Jadi dan kita berharap juga dari mungkin PPWI bisa bantu untuk broadcast. Jadi sebenarnya apa sebenarnya tugasnya kita PP3OKP dari semua pekerjaan yang ada. Mungkin demikian Bapak.